Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 November 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-34 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Bait Allah akan diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Daniel 2 ayat 31 sampai dengan 45. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Tambahan Daniel 3 ayat 57 sampai dengan 61. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Wahyu 2 ayat 10c, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, tanggal 22 November 2022, dan tanggal 24 November 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, tanggal 23 November 2021, dan tanggal 22 November 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 6, bait Allah akan diruntuhkan, dan Injil Lukas 21 ayat 7 sampai dengan 11, permulaan penderitaan. Serta dapat kita baca pula dalam Injil Matius 24 ayat 1 sampai 2 dan Injil Markus 13 ayat 1 sampai 2,
untuk ayat 5 sampai dengan 6, dan Injil Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14, serta Injil Markus 13 ayat 3 sampai dengan 13 untuk ayat 7 sampai dengan 11. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11, Yesus Kristus mengingatkan kita semua untuk waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 21 ayat 8. Oleh karena itu, jangan biarkan keyakinan dan tingkah laku yang salah, baik karena ajakan orang lain maupun yang berasal dari keinginan diri sendiri, mencuri masa depan, kegembiraan, dan kebahagiaan kita, karena sesungguhnya diri kita adalah bait Allah. Kita bisa baca dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus 3 ayat 17. Saat ini dunia berlomba-lomba untuk merebut jiwa-jiwa dari kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, banyak cara agar Allah Tritunggal Maha Kudus dengan segala kehendaknya tidak lagi menjadi pusat dalam hidup serta kehidupan dan visi misi manusia dan gereja saat ini, melalui antara lain pengajaran sesat, hal-hal spektakuler, kata-kata yang terdengar bijak, dan ketakutan yang timbul karena peperangan, gempa bumi, penyakit, kelaparan, dan sebagainya. Kita semua bersama para murid-murid Yesus Kristus lainnya diajak untuk memberi perhatian kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan misi Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu keselamatan manusia lebih daripada hal yang bersifat fisik. Oleh karena itu, biarkan Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal dalam hati kita dan Roh Kudus bekerja, memimpin, dan menjaga. Sahabat Kuntum yang terkasih, tetaplah teguh kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan tetap setia mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendakinya, serta percayakan hidup dan kehidupan kita di tangannya. Kita bisa mendengarkan suara Allah Tritunggal Maha Kudus melalui doa, perayaan Ekaristi, dan kitab suci yang secara tekun kita dalami setiap hari secara teratur dan sungguh-sungguh. Marilah kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar dapat bertahan dalam iman dan perbuatan-perbuatan baik, serta tetap mengarahkan pandangan kita kepadanya, lalu menjadikannya serta segala kebenarannya sebagai pusat dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Selasa, Shalom, dan selamat pagi.